Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa laqad khalaqnal insana min suladatin min tin. Shadaqallahul adzim. Ibu ingkang dirahmati Allah, monggo ingkang pertama akan nganjurkan syukur alhamdulillah. Pada hari ini, malam ini kita diberikan rahmat dari Allah dalam keadaan sehat walafiat, bisa berkumpul bersama. Mudah-mudahan langkah panjenengan dari rumah sampai sini dicatat menjadi amal kebaikan. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bacaan Al-Quran yang telah kita baca dan juga yang mendengarkan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Malam ini akan sedikit saya sampaikan Bapak Ibu kaitannya dengan namanya 4 bulan kehamilan keponakan saya ya, yang telah diberikan rahmat oleh Allah, diberikan amanah dari Allah. Mudah-mudahan nanti bisa menjaganya. Allahumma amin ya. Jadi fase kehidupan manusia itu wonten gangsal Ibu ya. Yang pertama, Allah itu menciptakan yang namanya roh. Jadi Allah itu menciptakan roh itu sebelum ada janin. Jadi diciptakan rohnya itu diciptakan dulu. Allah menciptakan roh. Nyawanya itu diciptakan dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fase yang pertama. Kemudian orang-orang bertanya pada Nabi pada waktu itu, wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan mereka bertanya tentang roh. Kita takon dengan Nabi. Nabi dikuntang ngerti, ini umatnya pada waktu itu dia bertanya wa yas'alunaka 'anir ruh. Kemudian Allah menjawab dalam Al-Quran, qulir ruhu min amri rabbi. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, tentang roh itu adalah urusan Tuhan. Jadi kalau orang yang bertanya namanya roh itu bentuknya kaya apa karena kan duit. Jadi itu urusan Tuhan. Kita tidak tahu, kita hanya diberikan wala ta'lamuna illa qalila, dan kita tidak hanya diberikan pengetahuan hanya sedikit. Diberikan sedikit oleh Allah tentang pengertian tentang roh. Tapi sejatinya roh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diciptakan roh yang pertama. Kemudian setelah diciptakan roh, fase yang kedua adalah fase yang dinamakan fase janin. Ya. Fase janin. Fase janin itu ketika nopo? Ketika kandungan sudah berusia berapa? Ingat Bu? 4 bulan atau 120 hari. Jadi 40, 120 hari. Maka ketika rahim ibu itu sudah berusia 120 hari, maka roh itu yang diciptakan oleh Allah itu ditiupkan oleh malaikat ke dalam janin, sehingga sudah menjadi manusia. Kalau tadi sebelum 40 hari belum berbentuk manusia karena belum ada ruhnya, tapi setelah 120 hari 4 bulan maka sudah menjadi manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tadi surat yang panjenengan Allah wonten surat Al-Mu'minun.
Dan sungguh Allah telah menciptakan al-insan, manusia itu min sulalatin min tin, dari apa? Dari saripati tanah. Dari tanah. Jadi panjenengan itu asalnya dari tanah. Karena apa? Jenjang kang dahar kan tanah semua. Padi dipakan dari tanah. Ketelo dari tanah. Apa mawon adalah pisang dari tanah. Buah-buahan dari tanah, semuanya dari tanah. Saripati tanah menjadi sperma. Walaqad khalaqnal insana min nutfatin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian apa? Setelah Allah menciptakan saripati tanah itu, kemudian akan menjadikan saripatah itu menjadi nutfah. Ya. Nutfah itu sperma, air mani dari laki-laki. Fi qararin makin, di dalam tempat yang kokoh. Tempat yang kokoh itu di mana? Dalam rahim ibu. Jadi betapa subhanallah, maha mulianya Allah ketika Dia menciptakan rahim itu bisa mengikat yang namanya sperma itu bisa mengikat di dalam rahim ibunya. Nempel nanti ibu. Summa khalaqnal nutfata alaqah. Jadi nutfah sperma yang sudah menempel di dalam rahim itu akan menjadi alaqah. Alaqah itu adalah segumpal darah yang menempel di dalam rahim ibu. Faqalaqnal alaqata mudghah. Kemudian setelah 40 hari lagi akan menjadi apa? Mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Darah. Tadi kan darah. Kemudian semudah daging. Setelah segumpal darah menjadi segumpal daging. Ya. Kemudian fakhalaqnal mudghata idzaman faqasana hamad idzaman lahman. Ya. Segumpal daging itu akan menjadi tulang belulang. Jadi tulang yang bentuk tulang belulang, dan tulang belulang itu nanti akan dibungkus lagi dengan daging. Ya, bukan lagi. Maka setelah 120 hari menjadi summa angsan au khalqan akhor. Menjadi apa? Menjadi suatu khalqan akhor itu kejadian yang lain. Jadi khalqan itu penciptaan yang lain. Allah ciptakan dari pertama tadi dari saripati tanah menjadi sperma, menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian segumpal daging menjadi tulang-tulang dibungkus dengan daging menjadi tsumma angsana au khalqan akhar, itu menjadi bentuk yang lain, itu namanya manusia. Ya. Setelah 120 prosesnya ngaten nggih. Jadi 40 hari maka menjadi khalqan akhar. Pada barakallahu ahsanul khaliqin. Masuci Allah yang maha menciptakan makhluk yang amat baik. Jadi proses setelah 40 hari misal 120 hari ini menjadi nopo? Menjadi wujud jabang bayi yang ada di dalam rahim ibu. Nah, inilah bentuk kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang misalnya belum sampai 40 hari tidak jadi. Nonton itu baru 40 hari ternyata tidak dikehendaki Allah, baru 80 hari tidak dikehendaki Allah. Alhamdulillah sudah 120 hari sudah dijadikan Allah namanya manusia, ditiupkan Allah roh. Artinya di situ sudah menjadi manusia. Nah, bentuk kesyukuran seorang hamba kepada Tuhannya adalah insya Allah pada malam hari ini bentuk syukur kepada Allah. Dengan syukur wong Islam itu dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah. Wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi. Dalam dia bersyukur, sesungguhnya bersyukur pada diri sendiri.
syukur panjenengan diberikan nikmat ya kita kembalikan kepada Allah. Misalnya dengan apa? Dengan membaca Al-Qur'an, dengan apa? Dengan berdoa, dengan bersedekah. Itu namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah yang kita lakukan pada malam hari ini. Ya, kewajiban orang tua setelah anak yang ada di dalam kandungan. Kita tahu setelah 120 hari sudah punya anak. Anak ini adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentunya dijaga dengan baik kesehatan ibunya, termasuk juga kehasilan kandungannya. Yang kedua adalah dengan apa? Ibunya, bapaknya harus dengan benar-benar mendekatkan dirinya kepada Allah, misalnya dengan ucapan-ucapan yang baik. Ngendika yang baik, jangan sampai berkata-kata yang tidak baik. Karena insya Allah bayi yang dalam kandungan itu bisa mendengar. Ya. Ada kontak batin antara ibu dengan anaknya. Maka harus kita bisa menjaganya, dijaga dengan baik, ya. Berdoa dengan baik, mohon kepada Allah, selalu berdoa agar dikuatkan kandungannya, dikuatkan kesehatannya dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara menjaga agar kandungannya baik. Tentunya juga dengan kesehatan tadi yang lahirnya juga dijaga. Amalan-amalan yang baik juga kita lakukan. Ya. Kalau amalan-amalan yang baik kita lakukan nanti akan kembali kepada diri sendiri. Man amila solihan falinafsih. Barang siapa beramal soleh, dia akan kembali pada dirinya sendiri. Ya. Semuanya perbuatan baik itu akan balik kembali diri sendiri. Kemudian saya singkat mau guys, yang ketiga adalah fase dunia. Nanti anak setelah 9 bulan atau 9 bulan 10 hari Allah akan melahirkan. Sing lahirke baik bidan apa Gusti Allah Bapak Ibu? Gusti Allah yang melahirkan dokter. Gusti Allah. Ya. Yang melahirkan adalah Allah. Karena kalau tidak ada izin Allah tidak mungkin bisa lahir. Ya. Kalau yang melahirkan manusia, jenengan iso milih. Ya. Aku pilih anakku sing kaya ngene kan. Tapi karena Allah yang melahirkan, karena itu adalah ketentuan Allah, maka Allah lah yang melahirkan. Setelah anak ini nanti lahir, kewajiban orang tua adalah juga mendidiknya dengan baik sampai dia menjadi dewasa. Dewasa itu dalam artian dia sudah balik dan berakal. Kalau kita sekarang juga sudah masuk di dalam fase dunia, Ibu. Jadi kita itu sudah mengalami yang pertama tadi fase roh sudah, fase janin sudah, kita sudah masuk fase dunia. Fase dunia. Ya fase dunia inilah tempat kita untuk beramal, beribadah, beramal nggo sangu. Untuk sangu nanti kehidupan selanjutnya. Ya. Untuk sangu bagaimana kita mempersiapkan nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, kita sudah sangu dengan sangunya yang cukup. Lah kalau sangunya tidak cukup nanti akan repot. Jadi anak sing tindak Jakarta sangune gur 20.000 ya tekan. Nggih. Mboten tekan sakniki ajeng ten pundi nggih. Harus disesuaikan sangune. Panjenengan mau tindak mana? Naik haji. Naik haji sangune gur 20.000 itu mboten saged sakniki. Nggih. Maka dari itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita mau bertemu dengan Allah dengan baik, kita harus sangunya juga dengan yang baik. Sangu, kita cari sangu, monggo kita masih dunia ini kita sangu yang baik, ya kita sangu yang banyak, ya monggo kita selalu beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan beramal soleh. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu adalah fase yang akan kita lalui nanti setelah kita di dunia. Apa fase alam barzah? Barzah dulu Bu. Alam barzah itu alam ketika seseorang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh Allah berarti panjenengan nanti di dalam kubur itu namanya alam barzah, alam penantian nanti sampai hari kiamat.
Kiamate kapan Bu kiamate? Dereng ngertos ya Bu. Dereng ngertos. Kula jenengan bisa membayangkan zaman Nabi Adam sampai sekarang yang udah mati pada zaman Nabi Adam itu masih menanti sampai kiamat. Betapa lamanya kita menanti. Padahal di alam bariyah itu nanti ada dua ketentuan. Apakah amal kita baik, apakah amal kita buruk. Kalau amal kita baik, insya Allah kita akan merasa nyaman di dalam kubur. Tapi nak amal kita tidak baik, amal kita kurang tadi, sanggup tadi, dunia kurang tadi. Wong ngenteni niku rasane kados pundi Bapak Ibu? Nggih. Ngenteni niku nak sing dinteni ora teko-teko men sok-sok nesu kan iki. Napa meneh ngenteni dina kiamat padahal amal kita jelek dan situlah dilihatkan kepada kita kejelekan-kejelekan kita. Tapi kalau kita rajin beribadah, beramal soleh, kita akan diperlihatkan suasana yang indah. Wong indah itu kalau panjenengan rasane seneng, dilihatkan pemandangan yang indah, 1000 tahun cepet banget gue. Kebalikan tadi tidak terasa. Itulah gambaran namanya alam bariyah. Kadang-kadang saya melihat di postingan-postingan itu ada orang yang meninggal karena ada yang meninggal selamat sampai di peristirahatan yang terakhir. Kita Bu, selamat ya di peristirahatan yang terakhir. Padahal namanya meninggal itu bukan istirahat yang terakhir Ibu-ibu. Malah awal dari perjalanan yang panjang. Awal perjalanan yang tidak ada hentinya. Karena nanti setelah sudah meninggal nanti dibangkitkan oleh Allah, tidak mati lagi. Ya, sudah meninggal nanti di yaumil kiamah dibangkitkan oleh Allah, tidak ada mati lagi. Semuanya akan hidup. Ya, hidupnya gimana? Ada yang beruntung, ada yang rugi. Ya. Orang yang rugi yang berapa? Innalladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Orang-orang yang kufur kepada Allah, orang yang syirik kepada Allah, mereka akan berada neraka jahanam khalidina fiha selama-lamanya. Ulaika hum sarul bariyah. Mereka itu adalah orang-orang yang apa? Sarul bariyah, ciptaan yang paling jelek. Jadi manusia yang paling jelek itu adalah sarul bariyah. Tadi manusia tadi yang diciptakan Allah pertama adalah baik, ternyata di dunianya dia tidak mau beramal soleh, beramal dalam kekafiran dan kemusyrikan, akan ditempatkan oleh dalam Allah dalam neraka jahanam. Ulaika hum sarul bariyah. Sebaliknya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ini ya ayam yang terakhir tadi, alam akhirat setelah kita masuk ke dalam pintu akhirat dibuka, ketika Allah kiamat dibuka itu wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Ketika malaikat Israfil itu wa nufikha fis-suri meniup trompetnya, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh, maka hancurlah apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Jadi semuanya ini akan rata dengan tanah. Di laut juga akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ketika malaikat meniup trompet yang kedua, semua manusia akan dibangkitkan oleh qiyamun yanzurun. Dia berdiri dan melihat apa yang terjadi pada hari itu. Ya, itulah awal daripada kehidupan manusia yang sesungguhnya. Tadi katakan kalau persiapan terakhir tidak, karena dia akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan ketika di dunia. Ya, itulah qiyamun yanzurun, berdiri dan melihat keadaan pada waktu itu,
ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di padang mahsyar bersama-sama, bagaimana keadaan pada waktu itu ketika matahari diturunkan. Sudah ada pohon, sudah tidak ada pohon-pohonan lagi, diturunkan, sudah menjadi datar semua, panas sekali ya. Beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu bisa menjaga sholatnya, orang yang selalu mau membaca Al-Quran, orang-orang yang selalu dia menjaga puasanya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah fase, 5 fase kehidupan yang akan kita lalui. Kalau kita yakin dengan agama kita, kita pasti akan melaluinya. Kita akan melalui itu. Ya, yang paling penting adalah mumpung kita masih di dunia ini, ya, kita persiapkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Ya. Kita misalnya membaca Al-Quran masih bisanya hanya gradul ya tidak apa-apa, kita tetap membacanya, tapi kita tarafnya adalah tetap memperbaiki ya. Kalau misalnya kurang ya kita bertanya pada yang bisa memperbaiki, tetapi itu kemampuan kita seperti itu. Allah itu menilai adalah sebatas dengan kemampuan kita, tidak sama seorang satu dengan yang lain. Yang penting adalah keteguhan hati kita, keinginan kita untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, selalu banyak istighfar. Ya. Istighfar ya. Istighfar itu bisa menghapus dosa, ya. Menghapus kesalahan. Sholat juga bisa menghapus kesalahan. Puasa menghapus kesalahan. Jadi dosa itu Allah itu menghapus dosa wonten kalih itu. Yang pertama namanya Allah itu Ghafaro. Ghafaro itu kalau panjenengan nulisnya Ghafar itu istighfar ya. Kalau panjenengan Robbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Itu dengan doanya sudah dua. Ya Allah pertama Ghafaro, yang kedua adalah Kafaro. Ghafaro itu kalau dalam bahasa Arab itu maghfir. Maghfir itu semacam penutup kepala. Kalau dalam zaman Nabi itu untuk perang. Kalau perang zaman Nabi kan tidak buatan pakai bedil Bu, ya. Pakainya pedang, pakainya panah. Maka dia pakai penutup kepala dari besi. Itu namanya maghfur. Hingga ketika ada misalnya ada panah yang kena kepala tidak langsung kena kulit, tapi kena besinya, bisa menyelamatkan. Namanya Ghafaro, ditutup, penutup. Ya. Maka orang-orang yang istighfar itu akan ditutup oleh Allah dosa-dosa kita. Ditutup. Artinya ditutup itu kalau misalnya ini buku catatan ini Bu, ini catatan, ada catatan, ini ditutup ngeten. Berarti catatannya masih ada mboten? Masih, tetapi Allah sudah tidak menghitung lagi. Iya. Ya, sudah tidak dihitung lagi oleh Allah karena sudah ditutup oleh Allah dosa yang telah kita lakukan. Ya. Itu namanya Ghafaro. Kalau panjenengan banyak istighfar itu Allah akan menutup dosa-dosa panjenengan yang telah lalu. Dosa apapun akan ditutup oleh Allah sepanjang panjenengan benar-benar mohon ampun kepada Allah. Yang kedua adalah kafaroh. Kafaroh itu menghapus. Ya. Menghapus. Kalau menghapus tersih mboten? Hilang. Jadi kalau Allah sudah menghapus dosa, berarti nanti di yaumil kiamah sudah tidak kelihatan lagi. Tapi kalau Ghafaro tadi masih dilihatkan oleh Allah, tetapi tidak dihitung menjadi dosa. Sehingga amalan yang baik, yang buruk itu akan menjadi pertimbangan. Oh ini amalan yang buruk, tapi sudah ditutup, akhirnya tidak menjadi tambahan dosa karena sudah ditutup. Tetapi amal yang dihapus tadi sudah tidak kelihatan lagi, sehingga akan yang muncul adalah amalan yang baik semua. Lah carane pripun carane menghapus dosa? Pripun Bu carane menghapus dosa?
tobat tadi dengan istighfar. Kalau tobat tadi dengan istighfar, faro itu nama istighfar, itu dengan Allah akan menutup. Cara menghapus dosa yang pertama Rasulullah ngendikan itu as-sholawatu khamsun. Salat yang 5 nggih. Salat 5 waktu panjenengan Bu, subuh nggih. Zuhur, asar, maghrib, isya. Itu bisa menghapus dosa panjenengan sepanjang dosanya yang kecil-kecil ibu-ibu. Idistanabil kabair. Rasulullah ngendikan. Jadi dosa yang kecil panjenengan isu-isu subuh-subuh bar salat subuh salat dengan bagus. Dan subuh tekan dhuwur kok berbuat dosa kecil nggih. Nggih, lagi diampuni lagi. nggih. Delalah kok posting kok ya tidak baik ya. Posting ning status kok tidak baik. Tapi dosa-dosa yang kecil akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika panjenengan salat zuhur, insya Allah dosa yang kecil tadi dihapus. Bar sholat zuhur berbuat dosa kecil lagi, panjenengan sholat asar dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat yang 5 waktu itu mukafaratun ya akan menghapus dosa-dosa yang kecil. Kemudian al-jum'ah wal jum'ah, antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain. Adalah Jumat diingi tekan Jumat nanti kok saya berbuat dosanya yang kecil ibu sholat Jumat yang saya lakukan insya Allah bisa menghapus dosa yang kecil. Wa Ramadan ila Ramadan, Allah niku maha penyayang dengan umatnya. Setahun men dihapus oleh Allah dosa yang setahun yang kita lakukan. Tapi dosa yang kecil Bu ya, itu istanabal kabair. Kalau dosa yang besar tadi dengan apa? Dengan taubatan nasuha. Dengan taubatan nasuha itu wa idza ya ketika kita fa'alu fahisatan, berbuat fahisah itu termasuk dosa yang besar, audzulamu anfusahum atau zalim pada diri sendiri, zakarullah, pertama ingat kepada Allah karena dosa yang kita lakukan adalah dosa besar, ingat pada Allah. Kemudian fastaghfaru lidzunubihim, kemudian istighfar mohon ampun karena dosa yang dilakukan, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidak mengulangi lagi. Ya, dosa yang besar itu tidak diulangi lagi, tapi dosa kecil tadi, kalau dosa kecil tadi kan kadang-kadang kita mengulangi lagi, tapi dihapus dengan sholat. Kalau di yang dosa yang besar tadi tidak boleh diulangi lagi, karena sudah dengan taubatan nasuha. Wa Ramadan ila Ramadan mukafaratun ya. Jadi Allah maha penyayang pada umatnya. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kalau panjenengan setiap hari dihapus dosanya, bahkan seminggu dihapus oleh Allah dosanya, setahun dihapus oleh Allah dosanya, dosa yang kecil dihapus, berarti nanti di yaumil kiamah panjenengan akan selamat. Maka jangan lupa, jangan sampai ditinggalkan sholat 5 waktu. Ini Bapak Ibu yang hormati, cara menghapus dosa kalau mau, cara dengan sholat, dengan puasa juga. Puasa tadi, puasa dengan satu yang lain juga kan. Dengan sedekah sakit. Dengan sedekah itu panjenengan bisa menghapus dosa-dosa yang kecil. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan kemudahan oleh Allah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholat kita selalu jaga oleh Allah. Al-Qur'an pun selalu diwaos di dalam hati. Kalau orang setiap hari kalau tidak membaca Al-Qur'an itu berarti panjenengan tidak bertemu dengan Allah. Karena ini adalah kalam Allah. Kalau panjenengan berkah membaca Al-Qur'an berarti panjenengan berbicara dengan Allah. Termasuk sholat itu adalah panjenengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara agar bertemu dengan Allah ketika masih hidup adalah dengan sholat, dengan baca Al-Quran, amalan yang mudah dan tentunya akan berpahala besar di sisi
Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.